Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak sekali memberikan anugerahnya kepada kita, banyak sekali memberikan nikmatnya kepada kita, dan nikmat itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mensyukurinya. Dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah berjanji akan senantiasa menambah nikmatnya. Dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah berjanji akan menghindarkan azabnya bagi kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku tambah nikmatku. Wala in kafartum, jika kalian kufur, tidak mau bersyukur, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Dari sini kita tahu bahwasanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu hukumnya wajib. Karena bersyukur merupakan perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk umat, untuk hambanya. Karena apabila hamba itu tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang dia peroleh enggak berkah dan dia terancam dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita duduk di majelis taklim untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, untuk mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan nikmat Allah yang wajib kita syukuri. Karena sedikit sekali orang yang terpanggil hatinya untuk belajar Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa sekarang ini umat Islam minat untuk belajar agama itu terlalu kecil. Karena barang mahal itu sedikit peminatnya. Kenapa? Karena sulit untuk mencapainya. Rayuan dunianya sangat besar.
Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita bisa hadir di majelis taklim ini pada malam hari ini untuk mendengarkan firman-firman Allah, untuk mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah kita ketahui melalui player, ya, pelan-pelan kita akan mempelajari ataupun judul ceramah kita, yaitu perbuatan syirik dan meninggalkan sholat dianggap merupakan hal yang biasa. Ya, kita saksikan ya di masyarakat kita, perbuatan syirik dan meninggalkan sholat itu perkara yang biasa. Kenapa? Nggak ada sanksinya. Tindak pidananya ya di negara kita nggak ada. Kan nggak pernah antum dengar ya orang berbuat syirik masuk penjara, ada tindak pidananya. Orang meninggalkan sholat ditangkap ya masuk penjara, kan nggak ada. Padahal dua perkara ini dua perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu-satu kita bahas ya. Pertama mengenai syirik. Karena di Indonesia khususnya kalau kami di Medan, kalau di sini di Tanjung Pura, perkara syirik sangat marak. Sangat marak sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi pertama sekali hendaklah kita sadari bahwasanya kita diciptakan Allah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Enggak ada tujuan yang lain. Ya. Kita itu diciptakan Allah, dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilahirkan oleh ibu kita, hadir di permukaan bumi ini. Tujuan Allah Subhanahu wa taala agar kita beribadah, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan lain enggak ada. Maka dari itu para ulama mendefinisikan ya seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata ulama, ibadah itu yaitu semua bentuk-bentuk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik perkataan maupun perbuatan, baik yang zahir, yang nampak maupun yang tidak nampak, itulah ibadah. Saya ulangin, ya. Allah menciptakan kita di permukaan bumi ini tujuannya ibadah. Adapun ulama mendefinisikan ibadah itu semua bentuk-bentuk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkataan maupun berupa perbuatan, baik yang zahir maupun yang batin. Untuk itulah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita melalui Rasulnya. Ada perkara yang dilarang, ada yang perkara yang dibolehkan. Dikasih Allah kita petunjuk di dalam hidup ini agar kehidupan kita itu senantiasa dipenuhi dengan ibadah. Ada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada perkara yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atau dosa, kalau misalnya kita lakukan, dia akan menjadi dosa. Yang pertama sekali yang paling besar dosanya adalah syirik.
Itulah perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling besar dosanya adalah syirik. Jadi syirik itu ya kita meminta kepada selain Allah, itu syirik. Kita beribadah kepada selain Allah, atau kita minta tolong kepada selain Allah, atau kita menyembelih tetapi bukan karena Allah. Demikian juga nazar, kita bernazar kepada selain Allah, kita minta perlindungan kepada selain Allah, dan banyak bentuk-bentuk syirik yang ditujukan apabila dia ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang paling sering kita terjerumus ke dalam kesyirikan adalah tatkala kita pergi ke dukun. Ini yang paling sering. Mungkin setiap rumah tangga kita ada keluarga kita yang terkena ya syirikan melalui perdukunan. Banyak sekali ya, zaman sekarang ini kita melakukan kesyirikan melalui perantara dukun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sabda Rasulullah, innar ruqa, sesungguhnya jampi-jampian, wataima, jimat atau tangkal, wattiwalata, pelet, pengasih atau pemikat, ilmu pemikat, itu kata Rasulullah syirik. Itu syirik. Ya. Jampi-jampian dengan berbagai macam bentuknya yang kita jumpai zaman sekarang ini. Ya. Menjampi-jampi, dia berkeyakinan bahwasanya dengan cara menjampi-jampi akan mendatangkan kebaikan, akan menolak mudarat. Ini syirik. Atau jimat atau tangkal, ini juga merupakan kesyirikan. Banyak berbagai macam bentuk tangkal, jimat. Ada yang di rumah, ada yang di kendaraan, ada yang di kedai-kedai, ada yang di kamar. Ini merupakan kesyirikan. Dan juga bentuk-bentuk tiwalah. Tiwalah ini bentuk-bentuk ilmu pemikat, pengasih, ya, supaya dia disenangin orang, supaya orang lain terpikat sama dia. Ini merupakan kesyirikan. Syirik ini adalah dosa besar di antara dosa-dosa yang paling besar. Kalau di masyarakat kita kan gak ada masalah. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ala ukhbirukum bi akbaril kabair. Maukah aku tunjukkan kepada kalian yang paling besar dari dosa-dosa besar? Berarti topnya dosa besar. Apa itu? Al-isyraku billah, mensyirikatkan Allah, syirik kepada Allah. Inilah dia dosa yang nomor satu, yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Dalam Al-Quran juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Luqman, yaitu wa idz qala Luqmanu li ibnihi, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'idhu, dan dia memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan engkau syirikatkan Allah. Kenapa? Inna syirkal la zulmun adzim. Karena sesungguhnya syirik itu merupakan kezoliman yang besar. Syirik itu merupakan dosa yang paling besar. Jadi kita
ya, hati-hati. Kalaulah misalnya kita udah tahu, ingatkan kepada anak istri kita bahwasanya jangan sampai kita terkena syirik. Syirik itu merupakan dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar. Resikonya berat di sisi Allah. Di sisi manusia nggak ada apa-apanya, tapi di sisi Allah berat sekali resikonya. Apa resikonya rupanya, ya, yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pelaku syirik? Kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya perbuatan syirik bisa menghapuskan semua amal pahala, amal ibadah kita. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 85. Firman Allah, la in asyrakta, jika engkau berbuat syirik, la yahbatonna amaluka, sungguh benar-benar hapus amalan engkau, wala takunanna minal khasirin, dan sungguh engkau akan benar-benar menjadi orang yang merugi. Sia-sia amalan kita. Mungkin diantara kita ada yang udah beramal 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, gara-gara sekali melakukan kesyirikan, hapus amalannya. Kan sia-sia. Hapus amalannya, nggak tersisa amalannya, hapus, hilang sama sekali amalannya. Lantas bagaimana dia cara mengumpulkan amalannya? Ya, dia harus tinggalkan syirik. Dia tobat kepada Allah. Kemudian dia beramal. Dia kumpulkan lagi amalnya. Jangan dia melakukan perbuatan syirik. Kalau dia lakukan lagi perbuatan syirik, hapus lagi amalannya. Demikianlah seterusnya pelaku kesyirikan. Ya, resiko orang yang melakukan kesyirikan, hapus amalannya. Kemudian apa lagi yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pelaku kesyirikan? Kata Allah, pelaku kesyirikan diharamkan Allah untuknya surga. Sampai kapanpun dia tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 72. Firman Allah, innahu may yusyrik billah. Sesungguhnya barang siapa yang mensyirikatkan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka sungguh Allah telah haramkan untuknya surga. Wa ma'wahun nar, tempatnya di neraka. Padahal kita berharap setelah meninggal kita nanti pada hari kiamat, kita sangat berharap kita masuk ke dalam surga. Karena pada hari kiamat nanti nggak ada tempat lain kecuali hanya dua. Kalau nggak di surga, di neraka. Kekal di surga atau masuk ke dalam neraka. Orang neraka pun ada yang kekal, ada yang tidak. Nggak ada tempat lain. Kita berharap masuk ke dalam surga, tapi kita nggak sadar kita telah melakukan kesyirikan. Allah haramkan untuk kita surga. Makanya kita harus betul-betul tahu mana perkara-perkara syirik supaya bisa kita tinggalkan. Supaya kita, amalan kita nggak disia-siakan oleh Allah, amalan kita nggak dihapus oleh Allah. Allah tidak haramkan untuk kita surga. Betul-betul belajar, betul-betul diamati di masyarakat kita ini mana perbuatan syirik. Kalau ada, jauhkan, jangan sampai terlibat, subhatnya pun tidak. Ya, maka kita harus belajar dan cari mana perkara-perkara yang bisa mendatangkan kesyirikan. Kemudian resikonya lagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membicarakan orang yang mati dalam kesyirikan tempatnya di neraka.
Orang yang mati tidak melakukan kesyirikan, tempatnya di surga. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man mata la yusyriku billah syai'a." Barang siapa yang mati tidak berbuat syirik terhadap Allah sedikit pun dia tidak melakukan kesyirikan, dakhalal jannah. Dia pasti masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mati tidak berbuat syirik, tidak mensyirikatkan Allah sedikit pun, pasti dia masuk surga. Itu udah jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara wa man mata yusyrik billahi syai'a dakhalan nar. Barang siapa yang mati dia berbuat syirik terhadap Allah, dia ada melakukan kesyirikan terhadap Allah, dakhalan nar, dia pasti masuk neraka. Jadi risikonya sangat berat. Ya. Ini pelajaran nomor 1 yang harus kita tegakkan di dalam diri kita, di rumah tangga kita. Kemudian lagi, resiko orang melakukan kesyirikan. Dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapanpun dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia mati kemudian dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 116. Firman Allah, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih." Perhatikan, sesungguhnya Allah tidak mengampuni bahwasanya apabila dia diserikatkan. Allah diserikatkan dengan sesuatu. Allah tidak akan mengampuni dosanya kalau kita menserikatkan Allah dengan sesuatu apapun. Tidak diampuni oleh Allah. Sementara wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, dan Allah mengampuni selain daripada dosa syirik. Selain daripada dosa syirik, Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengampuni. Jadi kalau kita mati melakukan kesyirikan, tidak bertobat kepada Allah, mati kita, itu dosa kita tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dosa selain syirik, kita melakukan dosa selain syirik, kemudian mati kita nggak sempat bertobat, itu ada harapan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berat dosa syirik. Dosa syirik itu sangat berat. Tapi bukan berarti ya dosa selain syirik kita anggap enteng, bukan berarti seperti itu. Karena sambungan firman Allah, ya sambungan firman Allah, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Artinya kalau ada orang melakukan dosa besar selain syirik, kemudian dia tidak bertobat, kalau Allah kehendaki diampuni oleh Allah. Tapi kalau Allah tidak kehendaki, nggak akan diampuni oleh Allah. Makanya jangan kita anggap enteng terhadap dosa. Ya, tentunya kita berharap dosa-dosa kita selain syirik akan diampuni oleh Allah. Seandainya walaupun kita nggak bertobat, kita berharapkan seperti itu kan. Tetapi ya di situ dibatasi oleh Allah limay yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah di sini kita harus hati-hati. Sekecil apapun dosa kita harus hati-hati. Taruhlah kita nggak ada melakukan kesyirikan, tapi kita ada melakukan dosa besar selain syirik. Harapan kita diampuni oleh Allah. Tetapi kalau diampuni oleh Allah, kalau enggak bagaimana? Makanya hendaklah kita senantiasa
istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua perbuatan-perbuatan dosa. Baik dosa syirik maupun selain syirik, baik dosa besar maupun dosa kecil. Kan memang seperti itu diajarkan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu satu ya yang selalu dianggap enteng oleh manusia pada masa zaman sekarang ini. Pertama syirik ya. Sekarang tahulah kita bahwasanya dosa syirik itu ternyata topnya dosa yang paling besar. Ya, resikonya Allah tidak mengampuni dosa syirik kalau kita nggak bertobat. Kemudian Allah haramkan untuk pelaku dosa syirik surga. Kemudian Allah hapus semua amal kebaikan yang pernah dia lakukan. Ini harus kita ingat, supaya kita jangan sampai melakukan perbuatan syirik, subhatnya saja pun tidak. Kemudian yang kedua, yaitu dosa-dosa ya yang selalu dianggap enteng atau dianggap biasa ya di tengah-tengah masyarakat kita, yaitu meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat, kita lihatlah kiri kanan tetangga kita atau di masyarakat kita nggak sholat, tenang-tenang saja dia. Tetangga yang lain pun nggak pernah ya menasihatinya, seolah-olah meninggalkan sholat merupakan perkara yang kecil. Padahal meninggalkan sholat merupakan dosa besar. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mempunyai perintah-perintah, yang mana perintahnya apabila tidak dilaksanakan, Allah Subhanahu wa taala kenakan dia dosa. Di antara dosa perintah kalau tidak dikerjakan yang paling besar adalah meninggalkan sholat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya, orang yang meninggalkan sholat bisa jatuh kafir. Kalau dosa lain enggak, meninggalkan sholat bisa jatuh kafir. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Sabda Rasulullah, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian yang antara kami dengan mereka yaitu salat. Faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa meninggalkan salat, barang siapa dia telah meninggalkan salat, faqad kafara, maka sungguh dia telah kafir. Rasulullah menggunakan kalimat sungguh, berarti bukan perkara ringan. Maka sungguh dia telah kafir. Cuman para ulama kafir di sini ya terjadi dua pendapat. Sebagian pendapat ulama ya memahami kafir di sini bukan kafir keluar dari Islam. Sebagiannya lagi ya memahami kafir di sini ya memang kafir keluar dari Islam. Tetapi yang paling kuat ya dilihat dengan berbagai hadis ya, yang paling kuat adalah kafir yang tidak keluar dari Islam. Kalau dia meninggalkan sholat karena malas ya, karena karena banyak kesibukan sehingga dia nggak mau sholat. Tapi kalau misalnya dia meninggalkan sholat karena mengingkari itu kewajiban, ini sepakat semua ulama dia kafir keluar dari Islam. Tapi kalau karena malas terjadi dua pendapat ulama. Pertama mengatakan kafir yang keluar dari Islam. Yang pendapat kedua mengatakan kafir tapi masih di dalam Islam. Tapi kan ya perbuatan kita diperselisihkan oleh para ulama, kan ini kan bahaya. Gara-gara kita meninggalkan sholat.
Karena gara-gara kita malas melakukan sholat. Jadi yang satu kafir keluar dari Islam, yang satu lagi nyaris kafir, kan gitu. Terpleset sedikit ya keluar dari Islam. Ini orang yang meninggalkan sholat. Kemudian kita perhatikan lagi hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya sholat itu merupakan tiangnya di dalam agama. Sabda Rasulullah, Rasul amri al-Islam. Inti segala urusan ya kehidupan kita ini ya, segala urusan kehidupan kita ini hendaklah dengan Islam. Hendaklah kita lakukan dengan Islam. Wa amudahu as-shalah. Tiangnya adalah agama. Jadi sholat itu tiang. Misalnya kita di dalam Islam ini mau membangun satu bangunan, tentu ada tiangnya bangunan itu. Tiangnya itu adalah sholat. Kalau kita nggak sholat, bangunan kita akan rubuh. Diterpa angin sedikit akan hancur. Jadi sholat itu tiang. Ini tandanya sholat itu wajib, nggak boleh ditinggalkan. Bagaimanapun keadaan kita tetap sholat. Sholat sampai kapanpun jangan ditinggalkan dan tidak boleh ditinggalkan. Nggak bisa kita berdiri, duduk, boleh sholat duduk. Nggak bisa sholat duduk, sakit ini ya, sakit parah, berbaring, boleh sholat berbaring. Kalau dia masih sadar, nggak boleh ditinggalkan sholat. Nggak bisa dia kena air berwudu, nggak bisa dia kena air tayamum. Jadi sholat ini adalah ibadah yang nggak ada tawar-tawaran. Ibadah yang sangat-sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kepentingannya untuk manusia itu sendiri, bukan untuk orang lain. Kalau dia kerjakan, dia akan baik hidupnya. Kalau dia tinggalkan, hancur kehidupannya. Makanya diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hendaklah kita perhatikan sholat kita, ya, karena sholat ini merupakan kewajiban yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kebutuhan kita. Kemudian, sholat merupakan rukun. Kita kan ada rukun Islam ya. Rukun Islam. Rukun Islam itu kan nggak boleh ditinggalkan, wajib. Ya. Dalam hadis Rasulullah, bunyal Islam alal khamsin. Dibangun Islam itu atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah. Bersyahadat bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, menegakkan salat. Wa itaiz zakah, membayar zakat. Wa tusumu ramadana, wa tusumi ramadana, berpuasa pada bulan Ramadan. Wa tahajjil baiti man istata'a ilaihi sabila, berhaji bagi yang sanggup. Itu semuanya kalau kita mempunyai kemampuan wajib kita lakukan. Pembahasan kita mengenai sholat. Kalau misalnya puasa kita sakit, boleh kita nggak puasa, kita ganti pada hari yang lain. Kalau kita nggak sanggup lagi puasa, udah tua atau didera penyakit sehingga nggak bisa melakukan puasa, boleh dia bayar fidyah. Ada keringanan. Zakat, kalau dia nggak mempunyai harta, boleh dia nggak zakat. Kemudian haji, nggak ada kemampuan, nggak usah haji dulu. Tapi sholat, nggak ada keringanan sedikit pun, wajib dia lakukan. Kenapa? Sholat merupakan perkara besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pahalanya sangat besar sekali disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antum pernah dengar ya hadis Rasulullah
rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat kita melaksanakan sholat sunnah sebelum subuh, kata Rasulullah, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat kita laksanakan sholat sunnah sebelum subuh, kata Rasulullah, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mulai dunia itu diciptakan sampai hari kiamat, lebih baik 2 rakaat kita laksanakan. Itu sholat sunnah. Kita tahu sholat wajib lebih besar lagi pahalanya. Lebih besar lagi, tentu sholat wajib lebih besar lagi pahalanya. Nah, ini yang kita tinggalkan. Kebutuhan kita, untuk kebaikan kita. Perkara yang besar, kalau kita tinggalkan, kita akan celaka. Kalau kita kerjakan, kita akan bahagia. Ini yang kita tinggalkan. Jadi ya, sholat itu rukun, nggak boleh ditinggalkan. Yang boleh meninggalkan sholat itu cuman wanita haid dan nifas, itu aja. Laki-laki nggak boleh. Ya, nggak boleh meninggalkan sholat. Itu rukun di dalam agama kita. Kemudian alasan lain Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sholat kepada kita nanti pada hari kiamat. Itu kan penduduk surga bisa berdialog dengan penduduk neraka, tapi kita nggak tahu kayak mana caranya. Ya, penduduk surga bisa nanti berdialog kepada penduduk neraka. Itu dijelaskan dalam surat Al-Mudatsir. Apa kata penduduk surga? Apa kata penduduk surga kepada penduduk neraka? Masalakakum fi sakor. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakor? Kenapa kalian bisa masuk ke dalam neraka sakor? Kata penduduk surga kepada penduduk neraka. Apa kata penduduk neraka? Qalu lam naku minal musallin. Mereka berkata, kami dulu enggak sholat. Kami dulu meninggalkan sholat, makanya kami masuk ke dalam neraka sakor. Jadi nama neraka itu banyak, ada neraka hawiyah, ada neraka wil, ada neraka sakor, ya. Orang-orang yang orang-orang yang meninggalkan sholat, tidak mau mengerjakan sholat, ditempatkan di neraka sakor. Kalau misalnya ada kita, di antara kita atau keluarga kita, anak istri kita, tetangga kita nggak sholat, berarti dia tanpa dia sadari, dia telah menyediakan tiket untuk masuk ke dalam neraka sakor. Nggak sadar dia. Meninggalkan sholat dianggapnya biasa, nggak sadar dia telah membeli tiket untuk masuk ke dalam neraka sakor. Kemudian lagi firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Firman Allah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dia bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya, kepada hambanya, itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tergantung kualitas sholatnya. Semakin bagus kualitas sholatnya, semakin banyaklah kemungkaran, kekejian bisa dicegahnya, bisa dihindarkannya. Sekecil apapun nilai sholatnya, pasti ada nilainya mencegah diri dia dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau ada orang bilang, aku masih suka melakukan dosa, makanya aku belum mau sholat, keliru. Sebanyak apapun dosa yang dia lakukan, tetap wajib dia sholat.
Karena sholat itu sendiri bisa nanti pelan-pelan bisa mencegah diri dia dari perbuatan keji dan mungkar. Berapa banyak pun dosanya, tetap wajib sholat. Karena sholat itulah nanti yang akan mencegah diri dia dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau dia nggak sholat, ya semakin sulit dia untuk menghindarkan perbuatan maksiat yang dia lakukan. Saya kemarin ada yang bertanya di penjara, ya di Kaban Jahe. Dia bilang, Ustadz, kan di penjara itu kan banyak orang yang kena narkoba ya. Ustadz, saya ingin sekali sholat, tapi saya masih suka narkoba. Apakah saya harus sholat? Saya bilang wajib sholat. Walaupun belum bisa meninggalkan narkoba, tetap wajib sholat dan berusaha meninggalkan narkoba. Kenapa? Karena kalau sholat ditinggalkan, semakin sulitlah dia nanti meninggalkan narkobanya. Tapi dengan dia menjaga sholat, ya, tetap dia disiplin sholat, insya Allah pelan-pelan kebiasaan buruknya akan bisa dia tinggalkan. Nah, orang yang sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Seandainya dia tidak sholat, siapa yang mencegah diri dia dari perbuatan yang mungkar? Nggak ada kan? Makanya Allah wajibkan sholat supaya dia punya tameng, punya perisai untuk menangkis daripada perbuatan keji dan mungkar. Ya, kita jaga sholat kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Maun. Firman Allah, fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang mereka dari salat mereka lalai. Orang salat celaka ya. Orang salat celaka apabila dia lalai dari salatnya, celaka kata Allah. Lalai bagaimana maksudnya? Para ulama menjelaskan, ya. Pertama, lalai dalam waktu mengerjakan. Dia mengerjakan sholat, waktu dia mengerjakan sholat udah bukan pada waktunya lagi. Ini lalai. Kemudian dikatakan juga lalai dalam melaksanakan sholat, dia akan celaka apabila di dalam sholatnya dia banyak menghayal. Kan ada orang sholat ya, Allahu Akbar, ya, masuk pikiran macam-macam, ya, mulai dari dagang, ya, sampai rumah tangga, sampai pekerjaan, ya, pergaulan, sehingga di dalam sholat yang dia pikirkan bukan bacaan sholat, tetapi yang dia pikirkan memang mulutnya membaca surat Al-Fatihah, tapi pikirannya, ya, di luar sholat. Ini lalai. Kita semua merasakan ini. Lantas bagaimana caranya supaya kita jangan termasuk orang yang lalai? Begitu masuk pikiran kita tepis, masuk lagi kita buang, masuk lagi kita tangkis. Seperti itu, berusaha kita terus agar sholat kita itu khusyuk. Jangan kita biarkan masuk perkara dagang misalnya, ya, dia pikirkan sebulan tadi udah bayar sekian, sebulan bayar sekian, sampai salam dia berdagang. Sampai salam dia berdagang. Inilah wail, celaka dia, kena lalai di dalam sholat. Atau dikatakan lalai juga di dalam sholat, terlalu cepat sholatnya macam patok ayam. Kan biasanya kalau sholat sendiri, ya, kalau sholat sendiri biasanya kita perhatikan ada orang sholat sendiri cepat kali. Rasulullah pernah menyaksikan orang yang sholatnya terlalu cepat. Kata Rasulullah, dipanggil, sini. Ada apa ya Rasulullah? Ulangin sholatmu, kamu sebenarnya belum sholat. Kemudian dia sholat. Setelah sholat dipanggil Rasulullah lagi, ulangin sholat kamu belum sholat. Masuk Pak ya? Kita teruskan sebentar, gak apa-apa Pak ya? Sebentar aja, 5 menit ya. Ya.
Kemudian kata Rasulullah, ulangin sholat kamu. Kamu belum sholat. Sampai 3 kali dia ngulangi sholat. Dia nggak tahu di mana salahnya. Kebiasaan dia sholat terlalu cepat. Kata Rasulullah, kamu sholat seharusnya pakai tomak nina. Sholat yang diterima Allah itu adalah sholat pakai tomak nina. Tenang, ya. Kemudian baca, udah siap, baru bergerak. Tenang, baca, ya. Tenang bacanya, kemudian siap, baru bergerak. Seperti itu. Nggak boleh buru-buru. Kalau buru-buru, wail, celaka. Fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang sholat. Orang yang sholat aja celaka. Kalau dia lalai, bagaimana kalau nggak sholat? Tentu lebih celaka lagi. Orang yang sholat saja kata Allah Subhanahu Wa Taala celaka. Tentu orang yang nggak sholat lebih celaka lagi dia. Ya, terakhir. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabda Rasulullah, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali nanti dihisab terhadap seorang hamba, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali nanti akan dihisab terhadap seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Salat nanti pertama kali diperiksa pada hari kiamat. Kemudian kata Rasulullah, fa in sholahat sholahalau sairu amali. Apabila sholatnya bagus, sholatnya baik, baiklah seluruh amalannya. Sementara wa in fasadat fasada sairu amali. Dan jika sholatnya buruk, sholatnya jelek, jeleklah seluruh amalannya. Jadi amal perbuatan kita ini, ya, barometernya itu sholat. Kalau kita sholatnya bagus, mendapat nilai yang tinggi di sisi Allah, insya Allah amal-amalan kita yang lainnya nanti akan mengikut bagus. Tetapi kalau amalan sholat kita buruk, nilainya sangat rendah di sisi Allah, ya, itu terikut amal-amalan yang lainnya. Kena barometernya sholat. Ya, ketua amalan itu sholat. Kita perhatikan hadis ini, ya. Kalau sholatnya baik, kata Rasulullah, baiklah seluruh amalannya. Kalau sholatnya buruk, buruklah seluruh amalannya. Kalau dia nggak sholat, bagaimana? Bagaimana nasib dia kalau dia nggak sholat? Tentu akan celaka dia. Tentu akan sengsara hidupnya nanti. Di akhirat nanti ada kehidupan namanya kehidupan yang kekal. Tentu akan sengsara dia, akan tersiksa dia nanti. Karena kehidupan di dunia ini sebentar sekali. Kehidupan dunia ini kalau kita dapat kesenangan itu sebentar sekali. Kesenangan yang sebenarnya itu nanti di akhirat. Itu kekal selama-lamanya. Makanya kita utamakanlah kehidupan kita di akhirat, yaitu dengan menjaga amalan sholat kita dijaga betul-betul. Perlukan sholat kita, utamakan sholat kita, nomor satukan panggilan sholat kita. Jangan utamakan panggilan dunia di nomor satukan. Sholat nomor satu. Panggilan Allah itu, muazin itu sebagai wakil dari Allah. Itu panggilan Allah, nomor satu kan panggilan Allah. Tinggal semua dunia, nomor satu panggilan Allah. Salat itu merupakan perkara yang besar di sisi Allah, pahalanya sangat besar. Ya, pahalanya sangat besar disediakan oleh Allah. Tadi udah kita kasih tahu, salat sunat 2 rakaat aja sebelum subuh, salat sunnah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Salat wajib lebih besar lagi pahalanya. Nanti kita terima di akhirat. Kalau di dunia cuman ya persekot saja, ya. Misalnya ketenangan diberikan oleh Allah, kepuasan, ridho kepada Allah, mudah kita berbuat baik. Nanti di akhirat, ya, situlah kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang sebenar kita. Kejayaan kita yang sebenarnya itu nanti di akhirat. Kalau di dunia ini masih banyak cobaan yang harus kita hadapi. Di antara menghadapi cobaan kita supaya kita, ya, mudah menghadapinya,
jaga sholat. Kenapa? Sholat merupakan topnya amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus senantiasa kita jaga. Ya, saya pikir nanti kita adakan tanya jawab ya setelah sholat Isya ya. Ini kita tutup dulu ya. Ya, kita tutup dulu ya. Jadi demikianlah kajian kita pada malam hari ini ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesanggupan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah kita untuk melaksanakan ibadah. Sehingga dengan ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita bisa mendapatkan banyak kebaikan. Demikian aja, kita tetap mohon sama Allah karena semuanya itu adalah anugerah dari Allah. Semuanya itu milik Allah. Kita minta kepada Allah. Milik kita nggak ada. Semuanya adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dulu kajian kita dengan baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.